warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sehat. Semangat ya ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berangkat tahun ini ya. Bapak sekalian, alhamdulillah yang kedua kali ketemu dengan saya lagi. Ini tapi temanya berbeda. Kalau kemarin adalah haji dan persoalannya, ya, karena tidak hanya menyangkut fikih wanita, tapi semuanya yang berkaitan dengan kemakmuran haji. Masih ingat? Ingat-ingat ya Bu ya. Haji kali ini adalah haji yang pertama dan terakhir. Oleh karena itu kita harus betul-betul mantap ilmu, mantap kesehatan, sehingga nanti mundurnya beribadah itu insya Allah bisa melanggengkan untuk menjadi haji yang mabrur. Itu yang penting dan dijaga sampai akhir hayat. Itu yang penting karena pahalanya apa? Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuk haji yang mabrur kecuali jannah. Yang kita itu apa tuh di sini? Kita ini kan cuma piknik kan? Piknik cuma mampir mobil itu berarti sebentar kalau mampir makan duduk makan itu agak lama. Tapi kalau mampir mobil duduk minum paling 3 detik sudah selesai. Nah ini berarti dunia itu nyamik. Bahkan ada penelitian ya. Jadi hidup kita itu dikatakan dalam apa namanya hadis ya Rasulullah, umur umat itu rate-nya cuma 60 sampai 70. Itu cuma 6 menit. Makanya sangat sedikit sekali. Kalau kita ini tidak benar-benar memanfaatkan hidup kita ini, nanti akan mengalami kerugian. Ya, kalau kita sudah membujur kaku, kemudian dihadapkan miring ke kanan, diganjal dengan gelu. Mergone atine gelo saking gelone dadi gelu. Jarene ngono itu. Ya, gelu wis ora iso tangi ibadah lagi. Saya mari sisa-sisa hidup ini betul-betul manfaatkan, apalagi ini adalah satu kesempatan yang di hadapan Bapak sekalian, kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai penjenengan ini hamba pilihan. Tidak semua orang dipanggil untuk haji, tidak semua orang dipanggil untuk umrah. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ini adalah tanda-tanda penduduk surga. Ya pasti itu semua, tapi tanda-tanda percepatnya masuk surga. Kepingin nggak kira-kira? Pengen ya? Mudah-mudahan kita dipertemukan karena ibadah kita di sini, ya, bergandeng tangan untuk saling memberi dan menerima ilmu supaya haji kita bisa mantap dan insya Allah sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan besok kita dipertemukan di akhirat kelak. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan aku di surga, tolong boleh berdoa sama Allah. Ini di mana? Itu di neraka. Maka ayo bumi melu aku, biar aku ngaji buat ajari, yo melu aku gitu ya. Mudah-mudahan itulah menjadi sahabat yang terbaik. Insya Allah ya Bapak sekalian ya. Oke. Untuk kali ini saya akan menyampaikan ziarah. Ziarah itu bertujuan untuk apa? Untuk kita bisa membangkitkan kecintaan kita kepada Rasul, betapa begitu beratnya Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam. Karena bagaimanapun juga besok di akhirat itu hanya ada 2 pertolongan. 2 pertolongan syafaat yang diberikan siapa? Satu oleh Tuhan. Ya, mudah-mudahan yang belum bisa membaca, ayo kita belajar. Belum terlambat. Saya dulu pernah punya murid umur 65 Ibu. Dari 0 belajar Iqra. Saya tuntun dia mau meninggal di umur 71. Nyari saya, aku boleh di bumi gitu. Masya Allah luar biasa. Akhirnya walaupun dengan cara membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Itulah, mari kita belajar. Gak usah malu, gak apa-apa. Sampai seberapa pun kita tetap harus usaha. Karena apa? Tatkala besok orang semua sibuk mengakarkan kita, Al-Quran sudah datang di antara dada dan perut kita. Kemudian tatkala kita dibawa ke Maqbarah, Al-Quran sudah berada di dalam itu. Sampai malaikat itu mau menanya, mana Allah? Siapa aku di sini? Aku adalah sahabatmu. Kalau engkau akan melaksanakan tugasmu, silahkan laksanakan tugasmu. Tapi aku tidak akan meninggalkan ini sahabatku. Sahabat Quran, siapa engkau? Tatkala kita berbangun, aku adalah yang dulu di dunia sering engkau buka-buka. Siapa mikir ternyata aku menjadi satu sosok pembilang kita dari situ. Dan yang kedua adalah syafaatnya siapa? Rasulullah. Syafaat Rasulullah ini kita sudah diajak oleh Allah, diperlihatkan dengan mata kita sendiri. Di manakah Rasulullah itu berada? Di Masjid Nabawi. Inilah satu kenikmatan yang tidak bisa tertinggal. Sehingga pulang dari sana nanti, itu kecintaan kita kepada Rasulullah itu semakin tambah. Bukan hanya sekadar Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar itu tak. Tapi kita mencontoh semua perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Agar hidup kita ini bisa 24 jam bersama Allah. Mau ke kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Mau tidur, doa. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka tidur kita selama itu tidur tapi beribadah. Luar biasa. Itulah kita, kecintaan kita harus berlelah-lelah di dunia. Nah, oke, mencontoh, ngantuk, bedak kudu, kok kajian, tidak ada begitu. Apapun yang kita laksanakan kita mencontoh Rasulullah, mencari ridha Allah, insya Allah itulah akan menjadi jembatan kita untuk menerima syafaatnya Rasulullah. Ingat ya Bu ya, mudah-mudahan besok kalau Rasulullah mengibarkan bendera di akhirat, kita berada di barisan belakangnya. Itu yang aroma, insya Allah. Nanti kalau di sana beda, sholawatnya di sini begitu, tapi kalau di sana sholawatnya pakai nangis-nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di rombong tapi itu menangis-nangis. Ya di sinilah di dekat aku Rasulullah ini. Karena itu mari. Makanya doa minum air zam-zam bagaimana? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Itu loh yang minta tambahan ilmu di sini. Makanya supaya sisa hidup kita ini bisa menjaga kemakmuran kita dan insya Allah tadi laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Itulah yang kita harapkan bagus kerja. Mudah-mudahan upaya kita dan dengan kita pada hari pagi hari ini, masya Allah luar biasa. Ini sudah menjadi semua ilmu sudah diterima, tinggal tambahannya saja. Ya. Oke, kita akan melihat bagaimanakah nanti di sisi-sisi yang telah kita istirahat melaksanakan itu kita bisa belajar perjuangan Rasulullah. Ya. Baik, kita mulai untuk ziarah. Ziarah itu sendiri dari bahasa Arab, di mana ziarah itu sifatnya kata kerjanya fi'il, yaitu kata kerja. Zaro yazuru, artinya apa? Mengunjungi. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ya, ziarah itu bermakna mengunjungi sesuatu tempat yang dimuliakan, artinya dilebihkan. Jadi mengunjungi pasar klewer sama mengunjungi Masjid Agung atau Masjid Zaid itu yang berbeda. Itu maksudnya seperti itu ya. Itulah ziarah. Jadi kalau dikatakan ziarah ini piknik, oh salah, saya tidak mau. Kalau piknik itu hanya sekedar kita melihat-lihat. Tapi kalau ziarah itu ada satu pembelajaran di hati kita. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita akan memahami perjuangan Rasulullah dan cinta kita kepada Rasulullah akan semakin bertambah. Itu harapan seperti itu kalau ziarah itu. Ada satu harapan, ya. Oke, kita lanjutkan bahwasanya untuk di Mekah setelah
Bapak Ibu datang, bisa juga sebelum melaksanakan haji itu sudah ziarah dulu. Bisa. Atau mungkin karena trennya lama, waktunya masih lama, nanti bisa juga setelah haji. Ya, itu nanti juga tergantung dari mereka masing-masing. Ya. Ini yang pertama kali kita akan melihat Masjidil Haram. Inilah yang kita tunggu-tunggu, kita rindu-rindu Masjidil Haram ini. Kalau saya melihat begini sudah merinding rasanya. Ya, Masya Allah luar biasa. Satu pengalaman spiritual yang ada dalam jiwa kita ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Inilah harapan kita seperti ini. Masjidil Haram ini, luas Masjidil Haram seluas 356.800 meter persegi. Jadi hampir 4.000 meter persegi. Kalau orang seluruh Solo ini diajak ke sana bisa, masih cukup muat ya, dikosongkan kota Solo ini semua tidak di sana. Masih cukup untuk bisa beribadah di sana. Ini Masjidil Haram ya. Kemudian Masjidil Haram ini merupakan salah satu-satunya rumah Allah yang bentuknya melingkar. Kalau misalkan kita melihat semua masjid di sini menghadapnya ke arah barat, tapi Masjidil Haram tidak melingkar. Ya. Kemudian Masjidil Haram ini memiliki 4 pintu utama. Pintu utamanya gede-gede kayak gini nih. Jadi ada pintu yang besar-besar, itu adalah pintu utama. Kemudian dia memiliki seluruh jumlah pintu yang ada 120 pintu. Yang pintu nomor 18 adalah pintu istimewa yang namanya pintu Umi Hani. Tertawa dong. Umi Hani itu sepupunya Rasulullah. Ingat tidak pada pembelajaran pada waktu tua? Dari Hajar Aswad sampai ke belakang Maqam Ibrahim, zikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dari mana hadis itu? Dari Umi Hani. Ini Umi Hani anaknya Abu Mas'ud. Kalau itu Umi Hani anaknya Abu Thalib. Iya. Pada waktu dia lemah, ada Rasulullah berlalu di depannya, tanya, wahai Rasulullah, tolong ya Rasulullah berikan aku apa yang aku bisa kerjakan, aku sudah lemah. Apa yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa masuk surga? Rasulullah beri apa? Saya kok jadi merinding ya. Rasulullah beri, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah yang engkau baca itu sebanyak 100 kali, seolah-olah engkau telah memerdekakan budak turunan Nabi, anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Harus tahu ini kaitannya dengan haji umrah nih. Nabi Ismail 100 budak loh. Alhamdulillah, zikir yang engkau berikan itu seperti itu, maka seolah-olah engkau telah bersedekah 100 unta untuk perang. Loh, dari 100 unta untuk perang itu kira-kira nyarinya ya, ini nyari kecil ini apa yang gede ini? Yang gede bisa ditumpai, mau perang. Maksud Mario ya, ini untuk ujikan aja. Jadi itu, alhamdulillah. Ya, bahkan saya Jabir mengatakan, kalau mau pagi dan sore, pagi sebelum matahari terbit, sore sebelum matahari terbenam, maka dikirlah kau alhamdulillah seolah engkau telah bersedekah 100 unta merah untuk sana. Jadi saya Jabir almarhum itu begitu. Masya Allah luar biasa. La ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya memenuhi seluruh langit dan bumi. Oh, ini Umi Hani. Apa yang Umi Hani ya? Beda ya, bukan Umi Hani yang ini loh. Umi Hani seluruhnya Rasulullah. Dan ini Masya Allah luar biasa. Nah kemudian Masjidil Haram ini menampung hampir 1 juta orang dalam sekali berkumpul di Masjidil Haram ini. Ya. Kemudian di Masjidil Haram ini apa yang menjadi satu keistimewaan untuk kita semua? Wassalatu fil Masjidil Haram afdala min mi'ati ala sholatin fihi ma siwa.
Jadi sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000, ya, lebih utama dari 100.000 di masjid yang lainnya. 100.000 itu kalau dihitung dikepek anggota keluarga itu sama berapa? 2,277,7 tahun. Itu kenikmatan dari mana kalau tidak dari Allah. Makanya syukur dan syukur, syukur dan syukur, syukuri, berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan betul-betul mengambilku ya Allah jadi nabi. Jadi jangan main-main besok seperti kemarin. Kesenangan wanita adalah berbelanja. Mungkin tidak mulai. Ini loh ruginya seperti ini. Makanya nggak usah mikir blonjo. Bapak menggandeng tangan istri supaya Pak Ora dan Mas. Mas, itu Mas, Ika itu merake budek. Sananya cuma berapa? 750 ribu. Udahlah, bis untuk bayar dan tangan itu 500 rial. Sisanya untuk kalau kita tarbiyah sudah habis duit kita. Ujuk udah duit. Saudaranya bagaimana kemarin saya katakan, mulai sekarang nabung 5.000 dari pelaksanaan. Kita jangan pelit untuk bersedekah, karena itu yang akan bisa memadamkan api dalam hidup. Oh, itu penting sekali itu. Secukupnya, ya. Oleh-oleh orang dulu, apa meneh? Oleh-oleh sing berupa emas Arab sing ape-ape. Tahu dong, masalah ape-ape. Ape masih ape, tapi ape emas Indonesia. Mas Zaina. Mas Zaina. Mas Zaina belum ada bidang Pak. Mas Bambang ya kan. Oh, Mas Bambang ke Mas Zaina. Insyaallah. Oke, ini Masjidil Haram. Masjidil Haram ada apa di sana? Di sana ada apa? Ya, ini. Ka'bah ini disebut juga sebagai rumah Allah, disebut Baitul Atiq, disebut juga sebagai ini adalah menjadikan satu yang memiliki, karena disebut Baitul Atiq itu rumah Allah ini dan satu yang telah dibangun dari sejak dulu, dan disinilah merupakan Baitullah yang paling mulia. Ada Ka'bah di sana. Ya, Ka'bah ini sebetulnya bentuknya itu rodok ya boleh sih gitu ya wajar toh. Kita tahu bahwasanya bangunan itu kalau kamar mandi itu tidak diturunkan pasti air itu juga tidak bagus, genang. Makanya juga paling tinggi di ujung sini ini 14, kemudian menurun sedikit 12, jadi bentuknya agak begini atasnya. Tapi tidak perlu jadi kotak putihnya, tidak perlu. Dadak terus nenek ini dia colong ini. Kemudian ya di sini ada sadarwannya. Kalau orang Jawa mengatakan sadarwan itu opak ya. Opaknya itu dari marmer. Dari marmer setebal 25 cm. Ya. Kemudian Ka'bah ini memiliki 4 sudut. Nah sudut inilah yang ada kaitannya dengan peribadahan kita, yaitu melaksanakan tawaf. Cuma ada yang namanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hajar Aswad ini di sini, Rukun Yamani berarti di sana itu arahnya Yaman. Ya. Kemudian yang kedua titik ini lagi, ini ada Rukun Iraqi, sini ada Rukun Sami. Arahnya ke Irak dan arahnya ke Sam. Itu tidak terlalu masyhur karena tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tawaf. Ya, yang ada cuma dari sini ini Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Rasulullah mencontohkan apa doanya? Robbana. Iya, Robbana itu disebut apa pula? Aku jaga itu pinter orang Indonesia. Jangan coba nanya orang sana, doa sama jangan. Ini pinter orang Indonesia, boleh.
istilah sabu jagat. Tidak ada Pak. Ya ini karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian Ka'bah ini dicuci dalam 1 tahunnya 2 kali. Dicuci yang pertama itu pada saat jenengan berangkat menuju Mina. Dan yang kedua dengan pada saat 15 Muharram tahun baru. Dicuci 2 kali. Ya. Next kita lanjutkan. Di sini ada Ka'bah ya. Ka'bah ini saya mohon maaf saya membaca di Google ya dan berapa tahun yang lalu itu di mana Ka'bah di sini ini ada satu keistimewaan. Pada saat itu tahu nggak siapa orang yang pertama kali ke bulan? Neil Armstrong ya itu. Pada saat dia itu maka dia itu memoto itu terlihat ya mengambil gambar ternyata ada satu sumber awal di tempat menjadi penggantung utama itu planet bumi itu adalah sebetulnya merupakan sumber dari sini. Jadi memang Ka'bah itu menjadi sentral antara kutub utara dan kutub selatan. Keistimewaannya itu. Sehingga apa? Dia pada waktu mengambil gambar itu seolah-olah dia menemukan ada satu planet yang menggantung di area itu di dalam kegelapan itu, ya. Dia berpikir siapakah yang menggantungkan? Terus sampai seperti itu, ya. Kemudian planet itu mengeluarkan radiasi dan radiasi itu ternyata berpusat di Mekah. Karena apa? Karena saya katakan tadi, jadi tepatnya itu pada di Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu merupakan titik pertemuan antara kutub utara dan selatan. Nah, kemudian terus berjalan terus. Ini Ka'bah ini menurut penelitian mereka bahwa ini adalah zero magnetism, jadi nol. Karena pertemuan kutub utara dan selatan itu nol. Sehingga apa? Dengan begini apabila ada kompas untuk menunjukkan arah utara, timur dan barat, utara dan selatan, ditaruh itu dia tidak akan bergerak sama sekali. Ini Ka'bah. Ya, karena makanya dia bentuknya melingkar. Tidak bisa menunjukkan kalau kita di sini menunjukkan arah barat, kiblat untuk kita kan sholat. Tapi Ka'bah tidak bisa, tidak ditemukan. Ya. Kemudian tinggal di Mekah ini, karena di sini ini dipengaruhi oleh gravitasi yang tinggi, maka tinggal di Mekah ini seolah-olah itu ada satu energi yang misterius sehingga tinggal di Mekah seperti handphone dicas. Kondisinya luar biasa. Betul itu. Saya tahun 2004 itu ada jamaah yang dari KPI Mandiri. Karena kami dulu pendidikan KPI Mandiri. Ya. Di situ ibu, bapak berangkat pakai kursi roda. Tahu-tahu bahwa itu bisa jalan. Maka itu tidak mengherankan, karena memang gravitasinya tinggi, sehingga orang itu seperti mendapatkan satu pasokan energi yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada orang bilang, nek awakku loyo, aku tak keluar. Itu kalau secara nalar kan tidak bisa. Tapi kenapa? Kalau setelah sholat itu bukan capek, tapi seolah-olah dia mendapatkan satu energi. Ini karena gravitasi yang sangat tinggi di sini. Nah, kemudian selanjutnya dengan gravitasi yang tinggi itu, semua radio, ya, jadi artinya frekuensi teknologi tidak bisa melihat ada apakah di dalam ini, tidak bisa, tidak bisa untuk melihat apa yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian Ka'bah ini merupakan rumah tertua untuk beribadah, di mana ini pada saat Nabi Adam pun sudah sebelum Nabi Adam pun sudah dipakai oleh malaikat untuk beribadah. Jadi merupakan rumah tertua untuk ibadah. Dan yang selanjutnya Ka'bah ini adalah memancarkan energi yang positif. Karena apa? Karena energi yang positif itu terpancar dari apa yang dilakukan oleh jamaah haji.
Orang yang sedang sholat, orang yang sedang mengaji, itu energi positifnya tinggi. Nah ini orang yang ada di dalam sini tidak ada. Tidak ada yang di dalam ini terus bernyanyi-nyanyi. Kalau nggak ada langsung itu. Si masuk inilah sehingga air zam-zam itu seperti itu. Saya pernah baca buku di Power of Water itu karena orang Jepang itu dikatakan apa? Ternyata air yang dibacakan, didoakan itu ternyata di situ ada yang namanya ion-ion yang ada di dalam itu banyak sekali. Lalu air zam-zam kita mendengarkan berjuta manusia dan berpikir kepada makanya air zam-zam itu dikatakan sebagai air obat. Dan juga dalam Islam juga kalau Rasulullah diminta obat, Rasulullah minta obat. Terus apa? Baca Al-Fatihah, kasihkan alhamdulillah dari situ. Atau kadang-kadang kalau kita ke kiai, anak mulai kalau harus kiai penjentungan air. Ya, anak emang. Dia itu kadang-kadang bukan ya kiai itu saja. Ini seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi inilah memancarkan energi yang luar biasa. Tapi yang jelas karena apa? Setiap orang yang masuk melihat Ka'bah pasti berdoa. Udah apa doanya? Belum. Tanya apa? Enggak ujian aja. Dia kata Allahumma zid hadal baita tasrifan wa taqdim. Jadi tambahkan ya Allah kecintaanku. Nah inilah berjuta manusia semua berdoa sehingga ini menjadi satu energi positif untuk ini. Sehingga kita di sini ini benar-benar seperti kayak tercas kembali. Energi yang kita dapatkan adalah energi positif. Ini luar biasanya. Makanya orang kalau habis jamaah itu dia pulang keluar dari masjid orang ini sih berdoa ketiran semua harus beriak dan berdoa. Ya Allah, pulang itu rasanya ini alhamdulillah aku bisa ibadah gitu. Itu benar. Jadi berseri-seri semua. Makanya kalau orang pulang dari situ wajahnya jadi cantik dan ganteng wajah. Ya, kalau udah cantik dan ganteng bertanya. Ini kono juga terus piye? Iya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada talang emas. Ya, talang emas ini. Ini di sini talang emas gereja. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Talang emas itu sebetulnya pada waktu pembangunan pertama tidak ada. Nah, setelah Ka'bah direnovasi karena banjir ya. Maka di sini ada talang emas. Nah, talang emas itu diomodo be talangnya awake dhewe, suwe-suwe nek ketemu dan terus juga bocor. Nah, iya, karaten betul Bapak. Ya, ini. Nah, ini ya, kurang lebih di tahun 1859 Masehi itu ada yang namanya Sultan Abdul Majid Khan bin Sultan Muhammad Khan dari Konstantinopel. Nah, terus ngapa musuhnya? Wes, kayak ini tak sumbang emas 40 kilogram. Gila isilah tahun ini dengan emas supaya tidak dikalahkan. Nah ini, jadi ada talang emas di sini, ya. Ya namanya supaya air itu bisa turun tidak embong yang di atas Ka'bah. Walaupun bentuknya tidak dimiringkan karena ada talang, berarti air itu bisa turun semua di sini. Nah ini yang saya katakan, talang emas itu yang saya kira ini adalah jenis Ismail. Numpahnya di sini, seolah-olah dulu itu rebutan orang yang berada di bawah talang. Seolah kayak gini loh. Ini talangnya terus dia gini. Rasa-rasanya ini brojok gitu. Ini perasaan manusia. Sehingga tempat itu menjadi tempat yang rebutan sekali. Itu kilawatol jareni. Jareni gitu. Tidak. Ini adalah semua di sini adalah tempat yang istijabah. Bukan cuma talangnya, nggak usah berebut. Dengan bisa terdapat di sini, sudah sholat di sini kita alhamdulillah kok. Gitu.
Ya, ini tanah emas. Jadi kila wakol, tidak usah rebutan pas berujukannya. Next lanjut. Nah ini kita belajar untuk hijir Ismail. Ya, di sini ada hijir Ismail berbentuk setengah lingkaran. Ya, hijir Ismail ini konon menjadi tempat tinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian ada yang mengatakan juga ini adalah kuburan beliau. Ini hijir Ismail. Tembok yang putih melingkar ini adalah namanya hatim. Hatim itu kira-kira 1 meter 25 cm ya, sisi seperempat meter. Segini sana. Hatim ini. Ya. Kalau jenengan keluar masih dalam keadaan ihram, ya, tangannya gratis megang-megang ini tidak boleh. Ya, artinya memegang bagaimana? Sengaja jalan kalau ini jenenge sengaja. Tidak boleh gratis itu tangannya. Ya, karena ini satu Ka'bah itu dalam yang wangi, kondisinya wangi. Ya. Sampai kena sadarwannya sisi-sisinya tidak boleh pas saat berikron. Tidak boleh. Ya, karena termasuk di dalamnya Ka'bah. Tapi hadis yang paling seru ini adalah tatkala Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sangat ingin untuk sholat di dalam itu yang jenis cilik ya. Kan beda dengan yang lain. Kan manja-manja kan begitu. Aku ingin sekali ya Rasulullah sholat di atas masuk dalam itu. Rasulullah nggak ada istrinya. Kalau kamu ingin sholat di sini, sholat di sini. Karena ini termasuk sebagian dari Ka'bah. Itu harus yang itu. Jadi kalau Presiden Jokowi menggawe wakil nganggo tangga, awake dhewe-dhewe wis padha salat padha ning jero Ka'bah. Iya lah ya. Biarkan Pak Jokowi wakilnya awake dhewe-dhewe wis padha. Berarti derajat manusia itu sama. Kalau presiden orang biasa. Yang mampu, yang penting kita mampu untuk sholat di sini. Makanya selama kira-kira 30 hari mosok sih nanti pisang bayar sholat rugi. Ya betul. Nek perlu bengi jam 1, jam 2 berangkat, tawaf sunat. Habis itu sholat di sini. Biarkan teman-teman kita itu aku berangkat sendiri. Insya Allah berani. Orang ya kalau kerja itu mau pergi sholat di jalur Ka'bah. Usahakan 30 hari Bapak tinggal di Mekah. Mosok sih? Sampai tidak bisa, sampai itu banget tuh. Dari banget tuh iman-iman banget waktunya, ya. Paling murah sekali. Usahakan. Mahal, tidak apa-apa. Sekali lagi ya. Oke Pak ya, semangat ya. Nah, kalau malam itu udah sesekan Pak. Yang syukur-syukur itu enak paling enggak. Usahakan, pokoknya harus usahakan. Benar-benar sehat ya, sehat dan bisa sampai ke sini. Bisa sholat 2 rakaat ke sini paling tidak minimal. Ya, insya Allah untuk alhamdulillah harus tahu sholat yang gitu. Bahasa diceritakan, rasa dan di pasar nih, medsos. Alhamdulillah tadi malam aku sudah sholat di Jerusalem. Amin bro, amin. Gak perlu ibadah itu simpanlah. Biarkan Allah nanti yang memberikan. Gak usah dipamerkan. Ibadah boleh pamer-pamerkan. Ngapain? Ya. Oke, next. Setelah hijir Ismail kita melihat lagi. Selanjutnya kita akan melihat multazam. Multazam itu adalah jarak antara ini ya, Hajar Aswad. Ini yang pojok paling ramai sendiri dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam ya. Multazam ini jarang sekali orang yang berada di sini tidak meneteskan air mata. Karena apa? Rasulullah bersabda, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut multazam. Tidak ada orang yang meminta di multazam ini, melainkan Allah akan mengabulkan. Dia mengatakan Imam Bayhaqi. Luar biasa, berarti saya katakan ini adalah satu space yang betul-betul istimewa.
Bapak Ibu kalau mau tobat, ya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan untuk terima tobat. Dan yang jelas yang paling happy adalah nanti kita pulang dengan husnul khotimah. Dan di akhirat dengan bisa kita teringatkan, kita akan masuk surga Allah. Neng dunia bahagia, neng akhirat masuk surga. Ini yang buru-buru muda ini ada seperti itu ya. Neng dunia surga ya, kelebihan apa-apa, neng akhirat masuk surga itu. Karena duit kuning doanya wong mobil enggak ada punya ada surga. Ya dong. Jadi mohon maaf ini. Jadi kita ini adalah satu space yang luar biasa. Allah tidak akan menolak orang yang berdoa di penjara. Ini space ini sangat betul-betul padat. Makanya kalau mau coba, mestinya bayarnya di tengah malam. Orang pada tidur, jangan sudah masuk di harus susah sekali. Ini mau tanya, ya. Dulu saya pernah mau nyium baju karena saya haji pertama itu umur saya 36 Pak. Jenuh banget. Mau rumah saya aja 4 kilo iso maju. Dia betul masih muda. Kuat badannya kuat sekali. Dan saya itu pengen saya belajar. Ya Allah, elek saya ini. Ya jangan ditiru. Saya itu dari sini sudah begini. Ya Allah, orang cerita nih. Ojo aswatin langsung sesuatu orang. Nah orang kan beda. Jangan kau melaksanakan Yesus, tapi dengan nyontleng, menyakiti orang lain, maksudnya gitu. Nah saya itu tidak berpikir. Ini tahu-tahu teman saya itu nyium, terus cerita, alhamdulillah, aku mau nyium, nggak bagi aja asmat gimana? Terus usir lagi, aku jadi sungai, jadi rumah sungai, jadi isonya bagus. Tergodalah aku di situ. Nah saya lihat dulu masih 97 itu tidak dikandang-kandang. Itu peribadian masih gede-gede. Lagi rumah kok asal tawaf di mana Pak Pusat langsung di mana tempatnya itu aja sudah itu. Sekarang tidak. Jadi sebelum sholat itu sudah dibersihkan dulu. Perempuan sebelum masuk ke sana. Lagi-lagi sudah dulu tidak. Nah terus itu saya melihat kalau tak perlu tak amati saya jelas sama jenengan. Mas, kalau ini bisa saja ada cerita sama kamu dan cerita kalau ini kepingin nyium baca saya tidak cerita. Saya kalau ini itu nak mulai kan caranya ini masih tangga ini saya bilang itu. Dewe saya muter sendiri. Terus saya itu pakainya underdog. Dengan saya adalah saya kepingin ini jam 2:30 sebelum asar itu. Saya sudah berangkat ke masjid. Muter itu, terus sudah tahu semua saya itu, iso, jangan terus. Berasa, saya salah. Nah, habis itu kan bersih kan dari situ. Nah, pascanya ada ibu dekat asal. Ada orang. Jadi pelaku itu langsung kembali lagi. Tadi mulai mantan minbar. Saya itu, mungkin bisa ya, kadang-kadang bisa betul, tak cukup. Dari ngidek, bersurat kok anus baik, kok biasa, saya ngidek. Saya cukup jangan langsung, sekarang langsung gini. Saya nggak bisa tadi orang bisa, aku nggak bisa. Akhirnya habis asar itu saya tahu kembali. Sampai di situ, saya bilang, boleh nggak habis nyunggu diunggah kayak gini. Tapi kok aku kira dulu kan ini, bangun abduhannya terus buka ini ya, pameran nih. Saya pikir itu, masih tahu. Betul, akhirnya saya kejadian. Dari situ saatnya kepelet, temannya cerita, itu masya Allah. Jadi itu jangan ditiru, ya sudahlah. Nanti kalau misalkan nggak bisa belajar asmana, kalau nanti sebelum pulang di Jeddah, Bapak Ibu diajak ke Museum Al-Maudi. Di situ ada replika Hajar Aswad. Nanti terus gini aja, di foto. Wah, yang Hajar Aswad di Museum Al-Maudi.
Itu mau cerita itu ada museum angklung di situ. Jadi nanti ada replika itu dibaca kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Makanya karena sulitnya itu Rasulullah memberikan ganti dengan istilah Allahu Akbar dan begitu. Karena sulitnya, baru saya di musim-musim ada orang roh, saya 2002 habis kajian kedua itu saya berangkat umroh, alhamdulillah. Wahyu sekarang umroh pun juga sulit, luar biasa. Ya, jadi makanya jangan untuk dipaksakan dengan menyakiti orang lain. Nah itu Hajar dan Hajar Aswadnya. Ya, dan jadi Hajar Aswad ini kalau sekalian itu adalah batu yang oleh Allah diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk diturunkan. Jadi ada dua benda yang nanti sebelum bumi dihancurkan, batu dan roh itu diangkat. Roh ada di Madinah, nanti kita lihat adalah Riyadul Jannah, taman-tamannya surga. Dan ini terdiri dari 8 keping dan sesuatu yang diurut dengan seperti monel perak gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya tidak, kalau jenengan nanti Anda bisa cari di Google ya Pak, bagaimana ceritanya peletakan itu sampai di sini. Ini adilnya Allah dan melalui Nabi Muhammad ternyata begitu pertengkaran itu ternyata jatuh ke sini. Ini adalah idenya Nabi Muhammad, luar biasa, dengan seizin Allah ya. Ini adalah Hajar Aswad. Awalnya dia berwarna putih karena yang dosa-dosa manusia disediakan manusia itu, ini jadi akhirnya hitam. Hajar itu artinya batu, aswad itu batu hitam. Itu Hajar Aswad, batu hitam. Next lanjut. Ini adalah kiswah. Kiswah itu kalau orang bisa katakan ambil bajunya apa namanya, bajunya Ka'bah. Lebarnya kiswah itu, jadi lebarnya ini membentangkan begitu. Tapi kan sininya saja sudah 14 meter kan Ka'bah itu. Ya. Lebarnya kiswah itu 658 meter persegi. Biaya pembuatannya itu 17 juta real, di sekitar hampir 70 juta. Sekarang real itu 4.500 juta, sudah naik loh Pak. Kalau punya duit silakan sedikit untuk samu-samu, kalau dibutuhkan beli sekarang. Nanti kalau semakin samu semakin mahal, semakin mendekati apa namanya gaji itu semakin mahal. 4.500 kemarin saya isi manasik di hotel saya, kan ada counternya dari BSI. Saya tanya berapa ya? 4,5. Bilang gitu. Mahal betul saya itu. Ya mahal di daerah. Jangan setengah. Ya nanti kalau kita memberikan gaji semakin, karena besok dengan itu WP kosnya 750 kemarin diwujudkan dengan Rupiah. Ini rekornya. Kemudian ini ya kiswah ini Pak tadi saya sampaikan diganti pada saatnya dengan pasturina. Kalau dia lihat, kalau tidak ini sudah menjelang keberangkatan kunjungan ke Allah. Ganti, ya. Ini memakai sutra murni yang dicelup dengan warna. Ya. Kiswah ini sebetulnya menurut sejarahnya ini sudah pernah dibentukkan seperti ini tatkala Nabi Ismail, mulai Nabi Ismail. Yang berangsur-angsur yang sampai sekarang ini adalah kiswah ini sekarang dari sutra yang murni. Tempat pembuatannya itu kan Museum Brunei. Itu pembuatan kiswah ini. Kemudian kiswah ini di sisinya di sini bawah itu ditambal dengan kain putih, seolah-olah kiswah ini juga ikut berkilau. Jadi nanti kalau pas habis itu kiswah dibuka itu ada putihnya. Coba besok dilihat setelah haji dilihat. Ya. Itu ada putihnya, seolah menunjukkan kiswah pun ikut berkilau. Nah, tujuan ini adalah satu yang untuk merawat supaya kotor, dan yang kedua untuk bercantik. Bahasanya seperti itu. Ini kiswah. Tidak ada apa-apanya berkaitan dengan satu bagian manusia. Yang untuk ketahuan saja. Next lanjut. Kita akan ini ada peserta ini. Sekarang kita akan
lihat pintu Ka'bah. Ya. Pintu Ka'bah ini disebut juga Al-Bur. Jadi orang-orang Mesir kalau melihat ini dia mengatakan Al-Bur, ya ini pintu. Ini namanya Al-Bur ya. Dibuat dari emas murni. Ini emas murni 99 karat ya. Beratnya itu 280 kg. Ini berat emas yang ada di sini itu 280 kg emas. Makanya ini kinclong terus. Bersih ya, ini. Ya, pintu ini ke atasnya ini 3 meter. Kesininya itu 1,9 hampir 2 meter. Nah, untuk ketebalan kesananya itu 40 cm. Jadi ada masuknya itu 40 cm. Kemudian dari tanah ya, dari lantai itu untuk sampai ke atas kita bisa sampai di sini. Ya saya begini nih Mas. Ya kira-kira saya ya. Sekitar 2 meter 25 cm. Ini, jadi kalau saya begini nih pas, saya soalnya sudah pernah nikah, jadi saya bisa ngomong pas itu. Ya, dari sini lah, kalau sekalian pada waktu pintu ini terlapiskan emas ini adalah hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz. Ya, ini emasnya dari ini. Bisa membayarkan 300 kilo emas itu saya ini saya dulu. Tapi bukan berarti kita netek luar biasa ini. Ini pintu Ka'bah. Nah, disinilah kalau presiden itu masuknya Ka'bah lewat di sini, ada tanggalnya naik terus lewat sini. Pak Harto dulu ya masuk lewat sini karena sampai ada kita diizin terus mana aja, nggak apa-apa. Ya. Ini pintu Ka'bah, jadi pintu ini berlapiskan emas. Next kita lanjut adalah makom Ibrahim. Makom itu bukan berarti kuburan ya, bukan makam ya. Makom itu kedudukan. Makom Ibrahim nanti seperti ini ya. Di dalamnya itu dengan bisa tahu di dalamnya ada telapak kaki yang Nabi Ibrahim tak kalah membangun Ka'bah. Dan makom Ibrahim inilah menjadi salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya pada saat membangun ini. Ka'bah ini meninggi, ini ikut meninggi kayak led. Kalau lednya Nabi Ibrahim, makom Ibrahim ini kita lednya ya turun. Dua ini kita ya, jadi makom Ibrahim. Kita nggak mungkin bisa sholat di belakang makom Ibrahim persis di sini ya, nggak bisa. Karena ini untuk orang yang sedang tawaf. Nah, tawaf itu kan hukumnya apa? Bagi orang yang melaksanakan umroh, tawaf hukumnya rukun. Kan itu salul, umroh itu kan gitu. Ihram tawaf sa'i tahallul. Makanya kalau kita sholat di sini yang hukumnya cuma sama, tinggi dengan orang yang melaksanakan hukum. Tidak boleh kita sholat di batu sini dulu ya. Itu kalau sholat orang yang tinggi. Kita sudah sholat di sini. Sekarang nggak boleh. Askar. Tidak. Kita cuma sholatnya di belakang makom Ibrahim bisa tentang sana. Yudi pas ke seperti ini makom Ibrahim sholat kamu. Nah itu yang dikerjakan itu makom Ibrahim itu sudah makom Ibrahim. Kan begitu. Karena kita nggak punya ilmu, kita kalau belum orang sholat di mana sholat. Tapi kalau kita punya ilmu kan bisa digulai sebelum kenceng sama makom Ibrahim. Next lanjut. Kita akan melihat perluasan karena ini foto saya kecil aja biasa. Ini perluasan Masjidil Haram Bapak sekalian. Nanti kalau penjelasannya dapat hotel di sekitar Jawa, wah luar biasa. Nanti peribadahnya di sini bagus sekali. Perluasan Masjidil Haram yang arah ke Jawa. Itu luar biasa. Kalau tidak, misalkan dia nanti dapat di tempat-tempat yang Aziziyah, maka jadinya ya selama 30 hari masuk dengan tidak. Ya, luar biasa di sini. Ini mudah
semuanya sudah serba indah. Ya, kita lihat lagi kita, gambar-gambarannya. Oh, ini biasa, ini tahu semua luar biasa. Bagusnya luar biasa. Dulu waktu saya 97, ini adalah kampung. Kampung dulu, orang jual toko-toko itu. Sekarang udah jadi masjid. Next kita lihat. Oh sekarang besok kita lihat ya. Kamar mandinya sekarang mobilnya kayak gini. Toiletnya ini. Ya, kita lihat lagi. Masya Allah luar biasa. Nah, dan selanjutnya dengan pelebaran ini yang diharapkan memang ada satu kelemahan di sini, kita tidak bisa melebarkan. Jadi tertutup. Jadi pelebaran itu tertutup. Tapi betul, saya cerita betul, saya heran itu waktu itu saya kan ada haji saya terakhir di Jawa. Itu saya melihat heran apa ya, karena apa saya juga tidak ngerti. Jadi pada waktu itu hujan deras. Saya kok melihat itu sampai saya nangis gitu loh. Tapi apa kok bisa loh, air hujan itu kok menurut ya, kalau sama ada air hujan itu kan bisa nyiprat ke sana kemari ya Pak jatuhnya. Air hujan itu kok di situ kok enggak ya, padahal di pinggir-pinggir itu ada orang. Tapi kamu itu kok enggak ngegas sih, kok iso ya. Saya sempat berpikir kayak gitu, di tengah masjid itu ada lubang itu, ada satu tempat yang tidak dikasih tapi tidak ada sih, iya. Jadi langsung kita bisa melihat itu lagi. Kok iso ya? Udah tulisnya kok iso ya? Saya tuh kan gitu, kok iso ya? Aku sampai gitu terus saya bingung sampai nangis ya. Aku gitu. Jadi sampai teman saya, gue nonton kok, lagi nonton, banyak ki nonton, banyak kok jejak kayak gini itu kayak. Kok ini jelas? Heran saya. Masya Allah tidak tahu apakah itu dalam masjid dan tertutup saya tidak. Bagaimana itu menjadi kelebihan di situ saya tidak tahu. Itu tidak bisa ketemu dengan jawabannya. Karena kalau musim umroh di situ tidak dibuka. Jadi bolak-balik umroh juga tidak pernah ke situ, nggak bisa. Cuma saya kalau ngajak jamaah kilo, nyongi masjid yang ada koyo ini, wes foto-fotonan, gue cerita kalau anak putu kilo masjid yang ada koyo ini, cuma saya gitu aja nggak bisa masuk. Karena kan umroh itu kan cukup di tengah itu kan bisa dia masjid tamu, masjid baru. Soal luar biasa itu. Next lanjut kita akan melihat ini sumur Zam-Zam. Kalau sekalian sumur Zam-Zam ya. Sumur Zam-Zam ini dulu saya haji pertama dan kedua 5 tahun kemudian sudah 7 dan 22 dulu masih begini kan. Jadi saya itu dulu alhamdulillah mungkin tidak sehebat ini. Sekarang itu kita diberikan satu pembelajaran yang sudah bisa melihat kondisi-kondisi. Makanya saya tahun 2002 saya kejar-kejar sekarang. Karena saya pilih itu. Terus kan buat mereka pertama kali dengan seperti Gabriela ini. Betul Pak. Jadi orang itu belajar tidak paham sekali. Tidak hanya dibayangkan. Saya cerita sumur Zam-Zam. Iya. Dulu saya kalau tidak punya ustaz tahun 97 ya Allah. Makanya saya juga pada Allah, tolong kembalikan aku ya Allah. Karena sangat-sangat untuk memenuhi standar itu sudah sangat-sangat kuat. Betul, ilmunya. Betul. Makanya saya ingin membantu, saya mobil kayak gini sampai kemarin itu tak bantah. Mau tak coba lingkungan solusi supaya apa yang mengenai. Itu kayak gini. Dulu ini seperti ini ya ada hadisnya. Waktu yang istijabah, tempat yang istijabah pada waktu sholat subuh itu adalah di jalan selesai. Saya itu kalau ambil suruh, saya lari ke sana. Habis itu rumah saya kan jauh, di Jumaizah mesti ke sana, 4 kilo. Ya. Terus kalau saya itu pulang, biasanya saya ini temennya teman besok. Nah, saya tanya, kok begini kok dong? Aku ini masih kok dong? Mori itu ternyata orang-orang desa itu jadi dia itu berangkat haji sudah bawa mori 11 meter terus dicuci di sini nih jadi depan kamar tuh benar dipakai jemur dicuci sama air Zam-Zam gue pergi mbak
tumben gitu. Besok kayaknya Masya Allah saya luar biasa. Ada di sini ada satu. Saya kalau pulang itu